Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Ibnu Lim Kunagung dari Prodi Sistem Informasi UPPJJUT Purwokerto, NIM dengan NIM 0574499932. Di video kali ini saya akan melanjutkan praktikum tugas 3 basis data, yaitu tentang basis data terdistribusi. Jadi di video ini kita akan melakukan praktikum replikasi, itu supaya komputer di Windows utama kita terhubung dengan komputer yang ada di VirtualBox, itu komputer kedua. Oke, langkah pertama kita buka exam terlebih dahulu, lalu kita start seperti biasa untuk Apache dan MySQL, lalu kita klik admin untuk masuk ke web localhost phpMyAdmin. Tunggu sebentar. Ini sudah masuk ke halaman localhost phpMyAdmin, dan ini database yang sudah kita lakukan praktikum transaksi di video sebelumnya, masih ada. Nah, langkah pertama kita akan melakukan praktikum basis data terdistribusi. Kita akan melakukannya dengan cara kita klik pada logo phpMyAdmin atau ke home. Selanjutnya kita pilih menu replication. Nah, di sini komputer utama kita atau Windows sebagai primary atau master. Kita klik configure. Ini kita arahkan ke ignore all database. Ini kita arahkan ke rumah sakit. Nah, sebelum klik go kita salin terlebih dahulu. Kita kembali ke exam, lalu ke config MySQL, lalu ke my ini. Kita cari yang namanya log error. Nah, ini di bagian sini kita paste, kemudian kita save, lalu kita close, kita stop, kita start lagi. Nah, selanjutnya kita akan mengklik go. Nah, ini sudah terbuat. Ini kita catat supaya nanti akan digunakan pada komputer virtual atau komputer kedua. Selanjutnya kita buat user account. Kita menambah user account untuk digunakan pada komputer kedua nantinya. Contohkan misal saya isikan nama Ibnu Halim, itu nama saya sendiri. Untuk hostname ini IP yang ada di komputer virtualnya. Kita cek di komputer virtualnya. Caranya itu kita buka VirtualBox, tampilan awalnya seperti ini. Nah, ini untuk mesin VM atau virtual machine yang sudah kita buat sebelumnya. Di sini kita tinggal klik start atau mulai. Di sini karena sudah saya buka, jadi sudah tertulis show. Nah, ini untuk VM-nya. Kemudian kita buka terminal. Kita ketikkan IP A untuk melihat IP yang ada di komputer 2. Ini saya mendapat IP segini 1.12. Kita kembali, lalu kita akan lakukan di sini. Kita akan salin IP ini di user account. Untuk passwordnya bebas, contoh saja 123. Kita tulis ulang 123. Ini seperti ini, biarkan, lalu kita geser bawah. Nah, lalu kita checklist pada menu replication client dan slave. Kemudian kita klik go. Kita cek user account kita, Ibnu Halim, sudah tertambah. Selanjutnya kita akan mengekspor file rumah sakit ini. Caranya klik pada database rumah sakit, lalu ekspor. Kita tunggu sebentar.
Ini kita ekspor. Ini akan mengunduh. Ini sudah. Tujuannya adalah supaya kita bisa konfigurasi di komputer virtualnya, bisa menampilkan database tanpa membuat satu persatu. Oke, di sini kita memerlukan sebuah flash disk. Di sini saya menggunakan satu flash disk. Kita akan menyalin file yang sudah kita unduh tadi ke dalam flash disk. Kita pasang. Lalu kita cek di folder. Ini nama flash disk kita. Tadi unduhannya di download. Nah, ini kita copy lalu kita pastekan di flash disknya. Nah, ini yang sudah terpaste. Kita close. Lalu kita masuk ke komputer 2 nya. Kita close saja. Kita masukkan lagi flash disknya. Tunggu sampai dia muncul. Kita klik kanan pada gambar ini, lalu kita klik ini. Klik files. Kita buka files, lihat flash disknya apakah terdeteksi dengan nama Westore. Ini flash disk saya. Kemudian kita salin file tadinya sudah kita unduh. Bisa kita taruh di dokumen, kita paste di sini, lalu kita close saja. Ini kita lepas flash disknya, lalu kita close. Langkah selanjutnya adalah setelah file disimpan di situ, lalu kita akan membuka terminal. Kita akan menjalankan sebuah XM control. Itu kita ketikkan perintah cd spasi /opt/lam. Nah, kita ketik ls untuk melihat apa saja isi di dalamnya. Ini ada file nama seperti ini. Kita jalankan dengan mengetik sudo /manager linux x64 run. Untuk passwordnya kita masukkan password user di VM nya sudah kita buat sebelumnya. Nah, ini sudah terbuka untuk exam nya. Kemudian kita klik pada tab manage server, kita start pada bagian MySQL dan Apache nya sampai status dia running. Sudah running. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke web localhost di komputer 2 atau komputer Ubuntu nya. Kita ketikkan localhost /php myadmin/ ini tampilan awalnya. Kita buat database terlebih dahulu dengan nama rumah sakit, sama seperti di komputer Windows. Kita create, tunggu sampai dia muncul di sini. Ini sudah muncul, lalu kita akan mengimport file yang sudah tadi kita pindahkan dari flash disk yang bernama rumah sakit SQL. Kemudian menu import, lalu browse. Nah, ini untuk filenya. Kita pilih, lalu kita geser paling bawah, kita klik import. Ditunggu, dia akan loading. Ini ada keterangan seperti ini, biarkan saja, tidak apa-apa. Kita cek untuk tabel-tabel yang sudah terbuat dan datanya sesuai dengan komputer utama.
komputer Windows. Selanjutnya adalah kita akan melakukan replikasi. Caranya klik pada logo ini atau logo rumah juga bisa, ke replication, lalu kita akan mengklik pada menu ini replication, dimana komputer Ubuntu ini berfungsi sebagai slave atau replika. Kita klik configure, lalu kita isi username-nya dengan nama user yang tadi sudah kita buat di user account. Tadi nama saya Ibnu Alim, passwordnya 123. Untuk host ini adalah IP Windows utama kita. Di sini saya ketikkan dulu. Untuk mengecek IP Windows utama, kita masuk ke cmd atau command prompt. Kita ketikkan ipconfig. Nah, nanti dia akan muncul IPv4 address. Ini adalah IMP komputer utama kita. Di sini komputer utama saya 1.7. Kita taruh di sini 1.7. Untuk portnya seperti ini. Karena tadi saya pakai port 3306, jadi ini sesuaikan saja 3306. Sebelum kita klik go, kita salin server ID ini. Kita kembali ke exam. Lalu pada MySQL database, kita klik configure, open confile, yes. Tunggu sampai dia muncul halaman myCNF. Nah, setelah muncul, kita cari dengan mengklik Ctrl F pada keyboard, lalu kita cari server strip ID. Kita cari yang sama dengan 2. Nah, ini kita hapus untuk tanda pagarnya, lalu kita paste atau kita salin di sini. Selanjutnya ini ketikkan replicate strip do strip db sama dengan rumah sakit. Setelah seperti ini, kita save, Ctrl S pada keyboard, lalu kita close, lalu kita akan melakukan restart. Kita klik OK, lalu kita akan restart pada MySQL. Dan apa saja kita restart. Tunggu sampai statusnya run. Sudah running. Kita setelah ini baru kita klik go. Nah, ini akan muncul peringatan seperti ini karena belum kita enable. Kita akan enable terlebih dahulu. Caranya kita salin peringatan ini. Kita kembali ke terminal. Ini kita buat tab baru. Kita akan memasuki direktori yang bernama libraries. Ketikkan cd spasi /opt /lam/phpMyAdmin/libraries. Kita ketik ls untuk mengecek isi filenya. Ini kita akan setting yang bernama config default php. Di sini ketikkan sudo gnome strip text editor. Di sini saya pakai text editor. Kemudian kita spasi config .default.php. Kita enter. Lalu kita masukkan password user Ubuntu-nya. Kita tunggu sampai muncul halaman config default php. Nah, seperti ini. Kita cari yang namanya tadi yang sudah kita salin, allow arbitrary server. Kita cari yang ini cfg allow arbitrary server false. Ini kita ubah menjadi true statusnya. True. Oke, kemudian kita save.
lalu kita close, lalu kita akan melakukan restart lagi pada MySQL dan Apache-nya. Kita tunggu sampai dia running. Tunggu sampai dia statusnya running. Nah, setelah running kita akan melakukan master pada slave. Kita kembali, kita ke Windows utama kita, lalu kita ke home admin, ke replication. Nah, kita lihat untuk status primary kita atau status komputer masternya. Nah, seperti ini. Kita akan lanjutkan di sini. Sebentar. Oh iya, tadi ada yang kelewat ya. Sebelumnya saat melakukan confile tadi, jika di sini error tidak bisa di save, berarti kita bisa atasi dengan cara kurang lebih seperti ini. Kita kembali dulu, kita ketikkan cd opt lem etc, kemudian kita enter. Karena di sini saya tidak error, jadi tidak usah. Kemudian kita akan mengetik sudo chmod a plus rwx, lalu ini rwx mycmf. Nah, kurang lebih seperti ini. Lalu kita enter lagi. Nah, karena saya tidak error, jadi tidak perlu saya enter ya. Nah, tujuannya adalah supaya memberikan hak akses yang asalnya itu read only menjadi read write, supaya bisa di save. Oke, kita kembali ke sampai mana? Tadi sampai. Nah, selanjutnya setelah mengecek status primary di komputer utama, kita akan melakukan atau masuk ke direktori yang bernama bin. Ketikkan cd spasi /lam/bin, lalu kita akan mengetikkan sudo /mysql -u root. Ini sudah masuk ke MariaDB nya. Nah, selanjutnya kita akan mengetikkan show status slave titik koma. Nah, ini error, tidak apa-apa. Selanjutnya kita akan menghentikan slave-nya atau menghentikan slave dengan mengetik stop slave. Nah, ini sudah berhasil. Selanjutnya kita akan mengetik perintah seperti ini, change master to master underscore master host sama dengan petik. Ini master host kita isi dengan IP Windows, yaitu IP saya seperti ini. Lalu kita enter, kemudian master underscore user saya tadi adalah Ibnu Halim, petik koma,
Kemudian kita master untuk password sama dengan ketik. Tadi password saya 123, koma. Selanjutnya adalah master untuk log file. Nah, untuk melihat log file itu di sini SQL min-bin .0005. Untuk nanti postnya adalah 342. Kembali ke sini, MySQL min-bin .005 petik koma, lalu kita akan matikan master underscore log underscore post untuk posisinya. Kita cek posisinya 342 kemudian titik koma. Sebelum ini kita cek untuk status masternya, siapa tahu berubah. Caranya adalah ke terminal shell XM nya, lalu kita ketikkan MySQL min-u root, kita show master status titik koma. Nah, ini masih sama ya posisi dan log filenya. Log file ini, log postnya ini 342 dan 005. Ini masih sama. Kemudian kita enter, ini sudah berhasil. Kemudian kita start untuk slide-nya lagi, ini sudah berhasil. Selanjutnya adalah kita akan masuk ke Firefox, lalu kita refresh pada halaman ini. Sebenarnya dia sudah tertambah. Kita lihat untuk statusnya, ini sudah yes ya untuk IO running dan SQL runningnya. Kemudian akan kita coba uji dari komputer Windows atau komputer 1 ke komputer Linux atau Ubuntu-nya atau komputer virtualnya ya. Kita akan membuat data dari tabel obat. Kita akan menambahkan data. Nama obatnya adalah misalkan demam. Untuk kode obatnya misalkan saja A0123. Harganya 15.000, untuk stoknya 10 saja. Lalu kita klik go. Cek di tabel obat. Nah, ini untuk data dengan obat nama demam. Kita cek di komputer virtualnya apakah ada datanya. Nah, ini sudah masuk ya. Berarti replikasi antara komputer Windows atau komputer 1 dan komputer 2 atau komputer virtualnya sudah terhubung. Oke. Nah, mungkin cukup sekian yang dapat saya sampaikan. Apabila masih banyak kekurangan di video ini, saya mohon maaf. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.